Kalian membuat postingan sehari berapa kali? Sekali ya? Sekali. Ada yang nggak pernah posting, wis hapus seneng ngono akunmu. Oh, nggak pernah posting ya, cuma jadi ini apa namanya pengawas loh. Saya di sini sebagai pengawas Pak. Ya kalau cewek rata-rata kayaknya pastilah buat, nggak mesti juga. Ya kalau cowok rata-rata jarang memang ya. Tapi ada. Kamu kemarin sudah buat postingan Mas? Belum. Sudah buat postingan di akunnya, di akun medsos mungkin. Alhamdulillah apa gitu. Belum bisa. Oh belum bisa. Sudah buat Mas kemarin? Buat Twibbon. Oh Twibbon, ya. Oh Twibbon ya. Mas sudah buat postingan di akunnya? Belum Mas? Belum. Ya. Postingannya tapi sekarang itu akunnya hilang. Oh akunnya hilang. Oke ya. Jadi ya untuk meramaikan ya, kita juga mungkin melihat postingan orang lain. Ya. Kayaknya kita juga tertarik untuk membuat hal yang sama. Ya pokoknya media sosial ya seperti itu isinya. Dengan tujuan macam-macam. Orang membuat postingan di media sosial kan tujuannya macam-macam. Ya. Coba tujuannya apa saja kira-kira orang membuat postingan di media sosial itu? Pertama untuk apa? Ya, fleksi ya, pamer. Ya. Seakan-akan dia bahagia, aslinya ngono ya enggak. Kan pamer. Ya kan orang butuh seperti itu, ya. Biar yang lain keren rek, ini bisa kemana-mana rek. Padahal ya cuma ya biar dikira seperti itu. Yang kedua tujuannya apa? Menjual. Ya, maksudnya dia komersial. Memang pengen butuh apa? Orang melihat nanti membeli. Yang ketiga apa? Kira-kira tadi fleksi, pamer. Kemudian keuntungan untuk komersil. Yang ketiga kira-kira apa? Hiburan. Ya, biar yang lain juga terhibur ya. Apa namanya, bisa menikmati karyanya lah ya. Istilahnya ini apa, untuk memperlihatkan karyanya. Ini yang karya saya buat, di share. Nah biar yang lain juga tahu, oh ternyata anak ini bisa seperti ini ya. Yang keempat, berita. Untuk memberikan informasi berita. Nah jadi ya menyebarkan sesuatu ke, nah nggak tahu beritanya, ada yang berita benar, ada yang berita tidak benar ya, namanya orang punya tujuan sendiri ya. Kemudian ada yang memberikan keilmuan, ada ya. Nah, memberikan keilmuan ya, maksudnya tentang perkembangan ilmu dan teknologi yang ada di negara atau di dunia. Kemudian yang baik itu apa? Berdakwah. Nah, ini ada juga yang seperti itu. Ya ini sebenarnya sama dengan ilmu, tapi ada yang tujuannya berdakwah. Ini yang kita harapkan sebenarnya. Jadi postingan-postingan kita itu mengajak ke kebaikan, kan berdakwah, amar ma'ruf, nahi munkar. Nah, karena adanya kebebasan seperti itu anak-anak, makanya pemerintah membuat payung hukum yang namanya tadi UU ITE, Informasi Transaksi Elektronik ya, supaya kegiatan tentang media sosial ini betul-betul ini bisa diatur ya, bisa berjalan dengan baik. Oke, lanjut Mas. Jarimu harimaumu ya. Maumu apa? Nggak apa-apa. Ya, jarimu harimaumu. Apa ini maksudnya? Ada yang bisa menjelaskan kira-kira maksud dari istilah ini, jarimu harimaumu? Tepuk tunggal. Kok ngantuk semua ini ya? Ya ngantuk ini. Coba kalau
saya bilang kuning ya, kuning itu berarti nanti tepuknya 2 kali ya. Kalau saya bilang merah, tepuknya sekali. Kalau saya bilang hijau, tepuknya tadi kuning berapa? 2, merah 1, hijau 3 ya. Coba ya. Tepuk kuning, tepuk merah, tepuk hijau, tepuk kuning, hijau. Ada yang bingung, pokoknya gini ya. Oke, nggak apa-apa. Oke ya. Jadi maksud di sini adalah yang biasanya kita buat mengoperasikan gadget ya, HP, laptop dan lain sebagainya kan adalah jari ya. Nah, jadi jari ini kalau tidak hati-hati itu akan menjadi harimau ya. Bagi siapa? Ya buat diri kita sendiri atau buat orang lain. Harimau itu gambaran binatang yang kayak apa sih? Buas. Ya. Jinak. Oh. Ini nek sik bayi baru lahir jinak. Kalau sudah dewasa ya. Oke. Harimau yang kalian pernah lihat harimau apa di kebun binatang? Sumatera ya. Ya. Indonesia termasuk negara yang kaya fauna ya, kaya jenis-jenis hewan ya. Oke, harimau di sini adalah hewan yang buas. Ya, karena kebuasannya itulah bisa membahayakan siapa saja. Maksudnya itu, jari kita ini bisa membahayakan siapa saja. Ya. Bukan hanya diri kita, keluarga kita, orang lain juga terkena bahaya dari jari kita ini. Contoh misalkan ya, ada berita tentang hal yang belum benar, kita main share saja. Nah, dan berita ini ternyata menyudutkan seseorang yang belum, karena tidak jelas kebenarannya kan. Nah ini, jadi karena kita main share, kirim kemana-mana, akhirnya ada orang yang tidak bersalah jadi salah, ditangkap padahal ya nggak tahu apa-apa. Nah, kita merugikan orang lain. Atau kebalik ya, karena mungkin kita salah, malah diri kita sendiri yang jadi kena imbas dari berita yang kita berikan. Nah itu, jadi istilah dari jarimu adalah harimaumu ya. Jadi hati-hati dalam membuat postingan, dalam berkomentar ya, share informasi itu harus hati-hati ya. Lanjut Mas, karena kalau nggak hati-hati ya kita sendiri yang terkena ini ya, atau bahkan mencelakakan orang lain. Contoh kasus pelanggaran undang-undang ITE. Nah, coba kita cermati ya kasus pertama ya. Tuh, ini kok kayak Pak SBY ya? Ini loh wajahnya ya. Oh iya, ya betul ya. Coba kalian cermati kasus pertama. Iseng ya, motivasinya apa? Karena dia itu pinter ngedit foto. Ya. Akhirnya karena dianggap melanggar pasal 134, 135 dan 137 KUHP. Ya, ternyata ya alhamdulillah yang berkenan ini yang ini bisa memaafkan ya. Karena UU ITE-nya belum ada ya. Jadi dikasih rambut ya Pak SBY ya. Jadi kayaknya ini. Kemudian kasus kedua, didenda hukuman pidana berapa itu? 2,5 tahun penjara atau denda sebesar 100
juta. Ya. Karena mengunggah konten berisi penistaan terhadap agama. Terkena pasal 196A huruf A dan huruf B. Nah, ini ya, ini bahayanya ya, ini tadi ya, mungkin karena emosi sesaat dia lupa, terpancing situasi, akhirnya mengeluarkan statement yang salah. Jadi hati-hati ya. Ada lagi Mas, contohnya Mas? Oke, sekarang apa tips untuk memanfaatkan sosial media ya? Coba dibaca Zaki. Yang pertama, Etika komunikasi, menjunjung tinggi etika dalam komunikasi. ya, menjunjung tinggi etika. Ya, bahasa sederhananya itu aja. Jadi ketika kita berkomunikasi harus memiliki etika. Ya. Yang kedua coba dibaca Mbak. Siapa Mbak? Namamu Mbak? Hah? Gabriel. Coba dibaca Mbak yang sebelah kanannya Mbak. Ya, selektif itu apa? Ya, betul, memilih dan memilah. Selektif, ya. Jadi bukan hanya kita ini ya. Jadi kemarin juga etika dalam pergaulan kan kita memilih teman. Sama, ya. Jadi ya kita memilih dan memilah betul sebelum kita share, kita sampaikan ke media sosial. Oke ya. Yang berikutnya coba dibaca Mas, kamu kayaknya ngelamun aja Mas, dibaca Mas, itu Mas. Privasi, tidak menyebarkan rahasia pribadi ke ranah publik. Betul sekali, privasi ya, menjaga privasi kita. Jangan sampai orang kita share privasi kita. Privasi itu hal-hal yang bersifat pribadi, jangan di-share ke media sosial. Nah, hati-hati. Contoh privasi pribadi itu mungkin data-data pribadi ya, yang berhubungan dengan diri kita ya. Jangan sampai karena ketika itu nanti kita share, bisa takutnya disalahgunakan oleh orang lain, kita bisa diperas. Ya, bahkan kemarin itu ada ini ya. Bahkan ada hacker itu yang bisa membuat aplikasi ketika mungkin kita salah klik di aplikasi itu, informasi pribadi yang tersimpan di HP itu bisa terbaca oleh mereka. Bahkan sampai e-banking dan lain sebagainya bisa kebaca, kebobol. Nah, rugi sekian ratus juta, rugi puluhan juta kan ada. Hati-hati. Jadi ya itulah manusia yang kurang bertanggung jawab, dia pengen cari untung. Ya, itu hati-hati ya. Pokoknya jangan yang bersifat privasi diri kita jangan sampai disampaikan ya. Curhat terlalu ini sampai hal-hal pribadi itu disampaikan. Kan sekarang banyak ya, podcast banyak ya. Nah, podcast banyak sampai mungkin terlalu asik ini. Hal-hal pribadi disampaikan itu sebenarnya juga nggak boleh. Ya harus menjaga lah. Intinya ketika kita ngomong ke siapa, kemana, itu harus hati-hati. Yang kita omongkan itu apa? Ya. Lanjut, Mbak, ini Mbak, coba tolong dibaca yang bawah. Nah, bijaksana dalam memanfaatkan waktu. Ya. Ada istilah waktu itu bagaikan laksana pedang. Oke. Kalau kita salah memanfaatkan waktu, kita yang akan jadi ya menderita sendiri. Jadi dalam sehari ayo anak-anak ini permasalahan di zaman sekarang ya. Kalian itu dipengaruhi oleh kemajuan teknologi ya.
Mari kita manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan seharian tuh HP-an aja. Dikurangi. Lebih baik kita berkomunikasi dengan saudara kita di dalam keluarga, berkomunikasi dengan ayah ibu kita. Ya, cukuplah mungkin HP itu dalam sehari maksimal berapa jam? 2 jam ya, 24 jam. Waduh, ini kacau ini ya. Jadi cukuplah kan ya seperlunya ya, seperlunya aja. Intinya apalagi anak-anak kita umat muslim ya, kita punya waktu-waktu yang kita harus lapor kepada Allah ya, 5 waktu ya. Jangan sampai 5 waktu ini nanti terkorbankan gara-gara medsos. Ya, ketika adzan sholat ya udah taruh sholat dulu. Ngaji jangan sampai lupa. Oke ya. Lanjut Mas. Ini Mas dibaca Mas, saya Mas. Yang sebelah sini Mas. Copyright ya, copyright. Jadi biasanya hak cipta ini apa anak-anak? Kalian punya hak cipta ketika apa? Ya, membuat karya ya. Nah, jadi karya kalian ya itu ini kan apa kamu usulkan untuk memperoleh hak cipta. Jangan sampai karya kalian itu ditiru ya. Takutnya ditiru, disalahgunakan, diedit jadi sesuatu yang lain. Nah, itu malah hati-hati. Gimana? Ya, makanya hak cipta ini penting anak-anak. Biasanya ini berhubungan dengan karya-karya yang ini ya, yang sifatnya itu karya ini nanti akan digunakan oleh banyak pihak. Nah, ini harus dibuat hak ciptanya. Memang sebagai tanggung jawab. Saya yang membuat, saya yang bertanggung jawab. Jangan sampai ketika itu nggak dikasih hak cipta, disalahgunakan. Nah, itu ya. Yang terakhir, Mbak, coba dibaca Mbak. Hati-hati dalam menyebarkan data pribadi. Oh ya, ini ada hubungannya dengan privasi tadi ya. Hati-hati dalam menyebarkan data pribadi. Contoh KTP ya, itu KTP di-share kemana-mana, wah ini bahaya. Biasanya kalau ada KTP yang di-share itu paling KTP sudah tidak berlaku dan lain sebagainya. Ya, data-data pribadi ini jangan sampai disebarluaskan ya, karena ya sifatnya pribadi, hanya kita atau mungkin keluarga kita lah yang paham. Lah keluarga kita aja mungkin nggak semuanya ya. Ya mungkin yang terdekat lah itu data pribadi ya. Oke, ini adalah tips memanfaatkan sosial media. Ya, saya kira ini hal-hal yang sudah mungkin sering kalian dapatkan ya. Lanjut. Do's and don'ts. Don'ts. Oh, apa? Do's boleh dilakukan. Kok do's sih? Zam, ini bahasa don'ts. Do's. Ya, do tapi jamak. Do ya? Oh gitu. Do es mesinnya. Das. Das itu untuk orang. Oh ya. Oke ya. Oh iya. Do's and don'ts. Do's and don'ts. Oke ya. Yang boleh dilakukan: menjaga norma dan etika, menggunakan tutur kata yang baik, menghindari penyebaran konten yang berbau sara. Apa sara? Suku, agama, ras, antar golongan. Suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, ini sih menghindari yang seperti itu, karena kalau kita sudah menyinggung suku tertentu, nah hati-hati. Ya. Mungkin ada hal yang jangan sampai suku ini. Ya, hal ini adalah hal-hal yang tabu untuk suku ini. Dan kita singgung, nah kita bisa dimusuhi satu suku. Ya, oke ya. Agama itu juga nggak boleh ya, sifat. Makanya tadi ada penistaan agama.
Jangan sampai menghina, bahkan ada kan yang kemarin mendapat apa, menghina Rasulullah, ya, menginjak-injak Al-Qur'an. Nah, itu kan ya sudah menghina, itu sudah melanggar ini ya. Terus kemudian ras, ya, ras itu sama dengan kayak lebih besar daripada suku. Kalau suku itu lebih, tapi kalau ras itu lebih besar lagi. Dan antar golongan, ya. Membagikan informasi yang akurat dan terpercaya. Kalau nggak akurat, jangan disebarkan. Jadi cek dulu, cek and recheck, cek kembali, ya, cek kembali. Menyaring dan memilah informasi, ya, memilih dan memilah. Menjadikan tempat untuk berkarya. Nah, yang ini yang bagus. Jadi berkarya. Jadi intinya kita berkarya aja, yang membuat tulisan, mungkin membuat karya-karya, ya. Ada yang suka ngevlog, ya kan, itu juga termasuk karya. Artinya mungkin membuat hal-hal yang informasi singkat tapi orang mengena. Oh iya, Rek, ya. Hal-hal sederhana tapi bisa mengingatkan orang lain. Membangun relasi dan komunikasi yang sehat. Nah, ini yang boleh dilakukan, disarankan, ya. Yang tidak boleh dilakukan, menyebarkan berita bohong, hoax. Wis ta, cepet deh. 8.20. Oh iya, oke ya. Memberikan komentar negatif pada orang lain, menyebarkan konten ilegal, mengunggah hal-hal yang sifatnya sangat pribadi, curhat masalah pribadi. Lah ini curhat, ya, secara berlebihan, mudah percaya dengan orang lain yang ditemui di sosial media. Ini hal-hal yang jangan dilakukan, tidak boleh dilakukan. Oke, anak-anak, mohon maaf ya, waktunya terbatas. Ya, semoga keterangan-keterangan yang diberikan oleh ibu dan bapak guru itu ya menambah wawasan kalian, ya. Bisa membuat kalian menjadi pribadi yang semakin dewasa. Kalian sudah SMP lagi, ya. Ada yang masih usia, ini paling usianya 13 tahun, ya. Ada yang 12, ada yang 11. Oke, wis, nggak apa-apa, ya. Jadi ini kita bersama-sama di sekolah ini untuk menjadi yang lebih dewasa, ya, lebih baik. Oke. Terima kasih. Sementara ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. SMP Muhammadiyah Tigawaru is the best. Mugaru bertakwa, berkarya, berprestasi. Baik, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.